Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanina Andia Putri, NIM 19234008 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati, Ibu Desrieni SOSMIKOM selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas terkait materi faktor kerusakan bahan pustaka. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kerusakan bahan pustaka. Pada umumnya perpustakaan memiliki koleksi yang terbuat dari kertas, baik dalam bentuk buku, surat kabar, maupun dalam dokumen lainnya. Pelestarian bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa pelayanan perpustakaan dengan jalan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap untuk digunakan. Bahan pustaka berupa kertas merupakan bahan yang mudah terbakar, mudah sobek, mudah rusak dan timbul noda oleh debu dan jamur. Kekuatan kertas semakin lama semakin menurun sejalan dengan usia dari kertas itu sendiri. Kerusakan bahan pustaka dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor biologi, faktor fisika, faktor kimia, dan faktor lainnya. Baiklah, langsung saja kita bahas faktor perusak bahan pustaka. Yang pertama yaitu faktor biologi. Faktor biologi itu terdapat 3. Yang pertama itu binatang pengerat. Tikus termasuk binatang pengerat yang merupakan binatang perusak yang cukup sulit untuk diberantas. Jenis-jenis tikus seperti tikus hitam, tikus coklat atau tikus rumah, tikus sawah, dan tikus putih. Hewan ini biasanya memakan buku-bukuan. Kadang-kadang juga kertas dijadikan untuk sebagai sarang tempat tinggalnya. Yang kedua itu serangga. Serangga terdiri dari beberapa jenis juga. Yang pertama itu rayap. Rayap adalah semut putih yang karena warnanya putih pucat dan berbadan lunak. Makanan utamanya adalah kayu ataupun kertas, foto, dan sebagainya. Yang kedua itu kecoa. Kecoa adalah jenis serangga bersayap dan mempunyai kumis yang panjang. Kotoran kecoa yang berupa cairan dapat merusak keutuhan dari bahan pustaka. Yang ketiga itu kutu buku. Kutu buku merupakan jenis serangga yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Bagian buku yang diserang ialah punggung atau bagian dari pinggir buku. Yang terakhir itu kumbang bubuk. Kumbang bubuk ini adalah jenis serangga yang suka sekali untuk memakan bahan pustaka. Jenis kumbang yang berbahaya untuk perpustakaan ini adalah kumbang kulit, kumbang bubuk, kumbang bertanduk panjang, dan kumbang laba-laba. Selanjutnya yaitu faktor biologi yang ketiga, jamur. Jamur merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Jamur mengambil makanan dari makhluk lain sebagai parasit yang biasa disebut dengan sapropit. Sebagai sapropit, jamur menyebabkan kerusakan yang hebat pada bahan yang mengandung selulosa seperti kertas. Yang kedua yaitu faktor perusak, itu faktor fisika. Faktor fisika terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama debu, suhu dan kelembapan udara. Yang ketiga itu cahaya. Yang pertama debu. Debu dapat masuk dengan mudah ke dalam ruangan perpustakaan melalui pintu, jendela, dan lubang-lubang atau ventilasi di perpustakaan. Debu yang melekat pada kertas akan menimbulkan reaksi kimia yang dapat meningkatkan tingkat keasaman pada kertas. Akibatnya, kertas menjadi rapuh dan cepat rusak. Yang kedua itu suhu dan kelembapan udara. Suhu yang tinggi dapat mengakibatkan kertas menjadi rapuh dan menjadi kuning. Kerusakan kertas yang diakibatkan oleh suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perekat pada kertas atau jilitan buku menjadi kering dan longgar, sehingga terjadinya pelepasan pada jilitan buku tersebut. Yang ketiga itu cahaya. Cahaya yang
secara langsung masuk ke dalam perpustakaan, dalam ruang perpustakaan yang mengenai kertas tersebut akan mudah dan cepat rusak, serta berubahnya warna menjadi kekuningan dan rapuh, serta kerusakan yang terjadi karena pengaruh sinar matahari atau ultraviolet ini adalah memudarnya tulisan atau tinta pada kertas. Untuk menghindari kerusakan, hendaknya perpustakaan menggunakan kain gorden sehingga panas dari sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Yang ketiga itu faktor kimia. Kertas akan dapat bersifat asam karena asam yang berasal dari berbagai sumber. Di antaranya yang pertama itu asam yang telah ada saat kertas itu diproduksi. Pada saat pembuatan bubur kertas biasanya menggunakan bahan kimia untuk menghancurkan kayu dan memutihkan bubur kertas. Bahan-bahan itu meninggalkan residu yang bersifat kertas, kadang-kadang masih mengandung lignum yang bersifat asam. Yang kedua, asam dihasilkan oleh reaksi fotokimia pada serat selulosa oleh pengaruh dari sinar ultraviolet. Yang ketiga, asam yang diserap oleh kertas dari lingkungannya seperti gas-gas pencemar udara, dari perekap, dan asam yang terdapat dalam karton atau kertas yang digunakan untuk sampul luarnya. Yang keempat yaitu faktor lainnya. Faktor lainnya ini terdiri dari dua, yaitu manusia dan bencana alam. Manusia, baik tugas perpustakaan maupun pembaca atau pendatang yang datang dari luar, dapat merupakan faktor perusak yang hebat. Kadang tanpa disengaja atau tidak sengaja, pengguna membuat lipatan sebagai tanda batas buku atau sebagai batas bacaan akhir dari bacaan buku tersebut, atau melipat buku ke belakang sehingga perekat buku lepas dan lembaran-lembaran buku akan terpisah dari jilidnya. Yang kedua itu bencana alam. Bencana alam seperti kebakaran atau banjir misalnya merupakan bencana yang bisa saja terjadi kapanpun dan kita tidak tahu. Kewaspadaan dan kesiapan dari perpustakaan merupakan hal yang penting, sehingga diambillah tindakan yang cepat dan tepat untuk bisa mengurangi risiko kerusakan apabila benar-benar terjadinya bencana alam. Hal yang bisa dilakukan seperti menyiapkan alat pemadam kebakaran di setiap ruangan dan menjaga arus air ataupun arus masuknya air ke dalam ruangan. Berikut ini contoh-contoh kerusakan yang terjadi pada bahan pustaka karena beberapa faktor. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, yaitu terkait dengan faktor-faktor perusak bahan pustaka. Saya Nina Dia Putri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.